Anggota DPR mau hijrah. Kalau selama ini tidak membela rakyat, maka saatnya Bapak tahun baru Hijriah, saatnya membela rakyat. Yang ketawa, serius ini. Dan kalau anggota DPR berada dengan rakyat, biar Bapak tidak money politik, Bapak bisa dipilih nanti. Qala al-badru alaina min saniyatil wada. Inilah dalil yang dipakai para ulama yang membenarkan dan membolehkan menyanyi, dengan catatan lagunya lagu-lagu dakwah. Kalau lagu-lagu yang membangkitkan syahwat, larang. Zaman saya kecil lagu bagus, Pak. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Itu dakwah Pak Umar Rama jago. Apalagi lagunya bila kamu. Masya Allah. Bagus lagu-lagu dulu Pak, dakwah. Pernah satu ketika saya duduk-duduk menyanyi, saya kasih nonton lagu-lagu dulu mamaku, Titi Sandora. Maka dendokku, ya Roriolo, makelom mato tawe tapi masumani isidin. Lagunya apa? Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Goyang juga Pak, tapi kepalanya bisa jempolnya goyang. Sekarang Pak, lagunya apa? Datang suaminya apa? Apa lagunya? La 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 la, panggil aku si Jablang. Abang jarang pulang, aku jarang dibelang. Sambil anaknya, pulang-pulangku berbadan dua. Masalah nggak kayak Pak. Kalau lagu begini nggak boleh. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, tidak ada gunanya ini cerita kalau tidak ada hikmah yang kita ambil. Satu hikmahnya, hijrah dalam arti konsep sejarah, dalam arti perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah hanya sekali saja terjadi, sekali saja. Tapi hijrah dalam arti konsep kehidupan, cara kita hidup, maka setiap saat kita bisa hijrah. Apa itu hijrah? Pindah dari apa yang dilarang Allah menuju apa yang diridai Allah, dari apa yang tidak boleh menuju apa yang dia boleh. Itulah hijrah. Bapak-bapak yang ada di tempat ini, kalau mau hijrah bersama Nabi, mau hijrah bersama Nabi 1439 tahun yang lalu, tidak bisa nih. Tapi kalau hijrah bersama Nabi dengan cara apa? Kita tinggalkan yang salah. What the fuck? Anggota DPR mau hijrah. Kalau selama ini tidak membela rakyat, maka saatnya Bapak tahun baru Hijriah, saatnya membela rakyat. Yang ketawa, serius ini. Dan kalau anggota DPR berada dengan rakyat, biar Bapak tidak money politik, Bapak bisa dipilih nanti. Tapi kalau tahun pertama lupa rakyat, tahun kedua masih juga lupa, tahun ketiga tambah lupa, tahun keempat mulai ingat, tahun kelima ingat lagi, maka bawa sarung tak nak ambil orang, tidak nak pilih lagi. Oh my God! Wow! Hijrah Pak, calon bupati. Kalau mau hijrah, maka sebelum mencalonkan diri ada janji-janji yang tidak dipenuhi. Maka kalau Bapak berhijrah, penuhilah janji itu. Aparat hukum selama ini tidak memihak kepada keadilan dan kebenaran. Kalau Bapak mau berhijrah, maka tegakkan keadilan dan kebenaran.
bukan hanya dicintai oleh rakyat, tapi juga Allah akan mencintai Bapak. Satu dunia mau menjatuhkan Bapak, Bapak akan tetap diangkat oleh Allah. Sebaliknya kalau Allah murka, satu dunia mau mengangkat Bapak, Allah akan jatuh karena kehendak Allah. Masyarakat awam, kita dermawan, kontraktor. Kalau mau hijrah tahun ini, mari kontraklah itu. Kerjakan kontrak kita dengan sebaik-baiknya kontrak. Jangan disuruh pakai semen 10, ini kita pakai. Jadilah kontraktor yang betul-betul membangun untuk rakyat. Karena dengar ceritanya kontraktor di akhirat, Pak. Karena dengar cerita kontraktor di akhirat. Cerita warung kopi gini, Pak. Baku SMS lah penghuni surga sama penghuni neraka. Saya bilang penghuni surga, woi sekali maga-maga tuh kedong kasih kopi, dek gak nyaman. Nggak ada enaknya di sini, disiksa aja kita terus. Saya bilang kau yang di surga dulu enak di sini bos, 1 laki-laki 7 bidadari. Saya bilang yang penghuni dari neraka, boleh kita jalan-jalan di situ? Saya bilang boleh di sini kok. Bagaimana caranya? Saya bilang bikin kok jembatan dari situ. Saya juga bikin jembatan dari sini. Kita ketemu di tengah. Oke, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Masa pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah jalan 50%. Hari kedua sudah hampir selesai. Hari ketiga tuntas. Selesai tepat waktu. Bila ini kenapa ini jembatan dari surga belum dimulai? Dah goyang-goyang proyeknya. Teriaklah ini dari neraka. Woi, kenapa belum mulai-mulai proyekmu? Dia bilang bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Di sini pengurus masjid di sini. Bukat ini sama kalkulator. Ini juga proyek. Ay, cerita-cerita warung kopi gini. Tentu bukan yang ada di sini. Tapi pun kalau ada, ayo hijrah. Ya hijrah. Hijrah sebenarnya adalah takwa. Hijrah adalah sebenarnya adalah taubat. Bapak punya dosa, bapak punya maksiat, selama ini khianat, selama ini berdosa, selama ini dia pezina, selama ini pemakan barang haram, Allah berfirman, wala tayasu min rahmatillah. Jangan kau putus asa akan rahmatku. Besar dosamu, tapi ampunanku jauh lebih besar. Berapa tong itu dosamu, kecil itu dosamu, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Astagfirullahaladzim, kami ini dosa banget. Bapak punya dosa, dijelaskan, kau datang dengan cara berjalan, aku menjemputmu dengan berlari. Yang jadi masalah bukan dosa, yang jadi masalah mau tidak kita bertobat kepada Allah. Tobat kita. Selama ajal menjemput, maka selama itu dosa-dosa pasti diampuni Allah. Kita orang Sinjai, berapa dosa kita? Kita manusia biasa. Jangankan kita manusia akhir zaman, Nabi dan Rasul kalau kita dengar khutbah tadi punya dosa. Nabi Adam pernah berdosa makan buah khuldi. Nabi Ibrahim pernah berdosa ketika dia berbohong di hadapan Raja Namrud. Yunus alaihissalam pernah berdosa karena sangka buruk kepada Allah. Nuh alaihissalam pernah berdosa ketika gagal mendidik anaknya. Itu Nabi, apalagi kita. Jadi kalau begitu bukan dosa masalah kita. Masalah kita adalah mau tidak kita bertobat kepada Allah. Dan itu enaknya Tuhan Pak, beda manusia. Kalau bapak minta taubat, minta ampun sama manusia, kadang ada syaratnya. Ustaz, maafkan saya. Waktu Pilwali dulu saya pinta. Kita suruh kak bikin baleho 10 dulu bikin. Itu bisa dikalah gara-gara kau. Oke, saya maafkan kamu, saya maafkan kau. Tapi jangan lagi lewat depan rumahku. Itu manusia. Tapi Allah, bapak datang penuh dosa dan langit. Langit dan bumi penuh dosa. Lalu datang bapak minta ampun. Apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Masya Allah. Oleh karena itu, raih ampunan Allah. Taubat nih.
bagaimana cara taubatnya? Satu, taubatan nasuha, syaratnya. Satu, menyesal. Dua, mengakui. Tiga, tidak mengulang. Empat, ganti dengan kebaikan. Lima, berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Ini agak susah, Pak. Menyesal gampang, mengakui gampang, tidak mengulang gampang, tapi yang susah kasih kembali itu barang. Jadi kalau ada aparat-aparat pejabat publik pernah ngambil barang negara, kasih kembali besok, Pak. Selama Bapak tidak kasih kembali, tobatnya tidak diterima.